kita mulai aja ya. Langsung pertanyaan pertama untuk Asus komponen yang mendapatkan Best Gaming Component and Peripheral Brand in Indonesia untuk Asus ROG. Oke. Halo. Untuk Bapak Rainer Pramana, perkenalkan saya Fakri di sini, editor Kotak Game. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Rainer. Nah, selama pandemi, langkah apa yang diambil Asus untuk mempertahankan eksistensi lini komponen dan peripheral Asus ROG di Indonesia? Halo semuanya, ya saya Rainer selaku Country Product Manager. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi pertama-tama saya mendengarkan kebutuhan maupun feedback dari kalangan gamers atau market. Nah, dengan cara ini kami bisa mendapatkan gambaran atau skenario yang dibutuhkan oleh market. Setelah itu, kami juga memberikan ide atau gagasan dan kita juga bekerja sama dengan R&D yang profesional dari Asus Pusat. Dan dengan ini kita juga melahirkan produk baru dengan inovasi yang unik. Nah, ini kita dapat mempermudah pekerjaan dari para gamers. Nah, mungkin adalah salah satunya kami meriliskan mouse game, yaitu dengan menggunakan 3 mode connection, dan juga ada headset dari AIS cancelling feature yang dibutuhkan selama pandemi. Nah, serta kami juga menyediakan banyak promo yang gak kalah menarik di e-commerce official store yang kita selalu promosikan di setiap bulannya selama masa pandemi ini. Oke. Nah, selama pandemi ini apakah terjadi penurunan penjualan atau justru penjualan komponen Asus ROG meningkat karena naiknya kebutuhan para konsumen atau masyarakat untuk bekerja di rumah? Ya, selama masa pandemi ini, justru perusahaan industri IT atau teknologi komputer ini yang paling beruntung ya. Ya, karena kebutuhan bekerja atau bermain di rumah terhadap barang komponen juga meningkat. Nah, seperti keperluan meeting atau orang-orang kan biasanya menggunakan PC komponen atau monitor dan webcam. Nah, juga banyak orang yang mungkin bosan di rumah, sehingga mereka bermain game dan memerlukan alat-alat gaming kayak mouse, keyboard, dan headset. Namun, dengan skenario ini, Asus ROG ini tidak pernah berhenti memberikan inovasi-inovasi fitur yang dapat memberikan pengalaman baru kepada para gamers. Jadi sehingga revenue maupun market share tetap bertumbuh di tahun 2021 ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan untuk Ibu Jessica Gunawan, yang dimana divisi Asus ROG mendapatkan penghargaan Best Monitor Gaming Brand in Indonesia. Nah, pertanyaan untuk Ibu Jessica yang pertama adalah, di tahun 2021 lalu, langkah apa yang telah diambil oleh Asus untuk menguasai pasar monitor gaming di Indonesia? Silakan Bu Jessica. Oke, jadi kami berusaha juga untuk menciptakan dan mengeluarkan monitor gaming dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para gamers di Indonesia. Contohnya kami menggunakan panel Face IPS dengan kecepatan 4 kali lebih responsif dibanding IPS panel, dan respon time 1 millisecond untuk refresh rate pada monitor gaming. Kami telah berikan di atas 144 Hz untuk kenyamanan bermain game yang lebih lancar. Nah, pada tahun 2021 lalu, kami juga mengeluarkan monitor tercepat di dunia, yakni monitor ROG Swift PG259QN dan PG259QNR 360 Hz refresh rate, dan dengan kehadiran game konsol terbaru di tahun 2021, kami juga mengeluarkan monitor gaming yang support dengan input HDMI 2.1 pada tipe VG32UQ, XG43UQ, dan VG28UQ L1A. Oke, mantap ya. Nah, apakah ada rencana dari Asus ROG untuk menghadirkan panel OLED di monitor-monitornya?
yang terbaru? Untuk monitor dengan panel OLED saat ini masih kami pertimbangkan, namun dengan kehadiran mini LED panel ini udah menyaingi kehadiran teknologi OLED dengan harga yang cukup kompetitif. Kualitasnya hampir menyamai OLED lah ya. Hampir menyamai OLED. Nah, menurut Asus nih, model monitor Asus ROG manakah yang paling diminati oleh gamer Indonesia, khususnya di tahun lalu? Sebenarnya ada cukup banyak monitor yang diminati oleh para gamer di Indonesia, namun jika diharuskan untuk memilih satu, ya mungkin model yang paling diminati saat ini tuh ROG Strix XG279Q. Karena monitor ini ukurannya 27 inch, sweet spot untuk bermain game, lalu resolusinya juga 2K 2560x1440p dengan panel Face IPS dan refresh rate-nya 170 Hz. Juga telah memiliki sertifikasi display HDR400 dan DCI-P3 hingga 98%. Sehingga untuk warnanya juga sangat akurat, baik untuk bermain game, menonton film, ataupun pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi sudah paket komplit. Sama harganya mungkin terjangkau juga kali ya dibandingin yang ROG yang lain. Dengan fasilitas spek yang sudah komplit sekali itu harganya udah terjangkau gitu, Mas Fakri. Iya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Rainer kembali lagi nih. Nah, kira-kira inovasi apa nih yang paling disukai oleh pengguna dari gaming peripheral Asus ROG di tahun lalu? Ya, jadi sebenarnya para gamers ini sangat antusias dengan inovasi-inovasi yang diberikan oleh Asus Gaming Gear ini. Tapi kalau misalkan saya pilih, ya salah satunya adalah detachable numpad pada keyboard. Nah, detachable jadi seperti ROG Claymore 2. Itu adalah seri pertama di dunia yang kita launching di bulan Juli 2001 itu. Dia memiliki fitur di mana kita bisa melepaskan numpad. Jadi itu bisa dibuat untuk wireless. Jadi sudah wireless, tapi kita sudah bisa melepaskan numpad itu ke pada sisi kiri, atau kita bisa mengubah keyboard size ini menjadi TKL atau 80%. Nah, mungkin juga ada satu lagi, itu ada fitur Gladius 3. ROG Gladius 3 itu dia memiliki fitur itu namanya switch socket design 2. Jadi di mana kita bisa melepaskan switch tersebut ketika terjadi double click, atau kita bisa mengubah feel dari switch mouse itu menjadi suara yang lebih tactile atau yang linear. Nah, selanjutnya adalah gaming peripheral apa nih yang paling laku di tahun 2021 lalu? Ya, secara jujur kalau di tahun 2021 sebenarnya semua penjualan gaming gear di setiap segmen itu meningkat. Namun kalau bicara dengan year on year, secara peningkatan paling drastis itu adalah di keyboard. Nah, karena keyboard itu kita punya satu model yang sekarang itu lagi tren. Itu kan dia punya 60% size compact. Oh iya. Gitu. Nah, itu namanya itu ROG Velcyon. Nah, jadi ROG Velcyon itu dia kecil, dia compact, dan dia punya fitur itu namanya Interactive Touch Panel. Nah, jadi dengan fitur itu dia diletakkan di bagian sisi kiri keyboard yang kita bisa sentuh. Nah, itu tujuannya agar bisa mengaturkan volume dan shortcut, dan juga ada macro keys. Oke. Untuk keycapnya sendiri, apakah bisa diganti-ganti atau di custom? Untuk keycap kita bisa gantikan. Tapi sayangnya untuk switch kita masih belum bisa. Belum bisa ya. Karena masih menggunakan jari MX. Oke, sekarang kembali lagi ke Ibu Jessica. Untuk monitor Asus ROG nih, ukuran berapa inci sih yang paling laku di Indonesia saat ini? Kalau ngomongin soal ukurannya yang paling laku, ya paling banyak dicari itu ukuran di range 24 inch sampai 27 inch.
karena di range ukuran tersebut merupakan ukuran yang paling pas ya dengan pandangan mata kita ke layar, ya kan, sehingga membuat user ini sangat nyaman saat digunakan. Nah, kalau model apalagi saat main game sendiri, yang ukurannya seperti itu, yang model apa? Yang pertanyaan seperti yang sebelumnya berarti mirip ya. Berarti yang XG 279Q itu yang paling banyak dicari. Oh, itu yang paling worth it berarti ya? Iya. Kacang gorengnya di sana. Oke, selanjutnya nih masih untuk Bu Jessica. Dibandingkan dengan monitor kompetitor, kelebihan apa yang ditawarkan oleh Asus pada monitor gamingnya? Kami menawarkan teknologi terbaru pada monitor ROG gaming kami. Yang pertama pastinya panel mini LED yang terdapat pada monitor tipe ROG Swift PG32UQX. Dengan panel mini LED, gambar itu akan bisa terlihat lebih terang, lebih kontras, dan reproduksi warna dan performa HDR-nya juga lebih tampak. Lalu yang kelebihan kedua itu Asus menghadirkan port HDMI 2.1. Jadi dengan input-output HDMI 2.1 ini membuat mampu support resolusi hingga 4K 120 Hz dan kecepatan transfernya hingga 48 GB per second, cocok digunakan untuk bermain gaming konsol terbaru. Lalu yang ketiga itu kita punya monitor dengan USB Type-C dan juga KVM teknologi di ROG Strix XG3DC. Jadi selain adanya KVM ini memungkinkan hanya dengan menggunakan satu monitor kita bisa mengontrol dua device di saat yang bersamaan dengan satu keyboard dan satu mouse. Kan? Jadi pekerjaan kita juga lebih terbantu, lalu meja kerja kita juga bisa lebih luas gitu. Nah, selain fitur-fitur yang kita unggulkan, Asus juga menawarkan dari servisnya itu kita ada jaminan 1 tahun perfect pixel warranty. Jadi di seri-seri ROG, PG, XG maupun Pro Art kita, PA series itu kita ada 1 tahun perfect pixel warranty, sehingga user jika menemukan adanya bright atau dark pixel selama menggunakan Asus monitor di tipe PA, PG, dan XG ini bisa mengajukan klaim. Lalu apabila memenuhi ketentuan garansi, kita bisa mengajukan pergantian unit yang baru gitu, Mas. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Nikolas Kurniawan kali ya. Nah, ini pertanyaannya adalah untuk mempertahankan prestasi Asus ROG ya, di hati gamer tanah air nih. Kira-kira inovasi apa yang akan dibawa oleh Asus ROG di tahun 2022? Silakan Pak Nikolas. Oke, ini berarti secara keseluruhan ya Mas Raffi? Iya, ya peripheral dan monitor lah. Oh, oke. Mungkin langsung dijawab sama masing-masing manajernya kali ya, biar lebih akurat banget. Oh iya, boleh lah. Silakan kalau gitu Pak Rainer Pramana dulu. Oke, jadi untuk ngomongin produk gaming gear ya. Iya. Ya, secara garis besar di tahun 2022 kita punya salah satu fitur itu namanya itu Animatrix. Animatrix. Oh yang di tes kemarin ya? Ya, jadi Animatrix itu seperti kalau Bapak lihat itu kayak di ROG Zephyrus 14. Nah, itu kita bisa customisasikan dengan menggunakan mini LED. Nah, setelah itu kita terapkan di gaming gear kita seperti headset maupun keyboard juga. Di mouse ini yang mouse kita juga punya fitur, tapi kita bukan di mini LED. Jadi untuk yang saat ini yang kita sudah launching di 2022 ini itu ada ROG Delta S Animate yang kita sudah launching di bulan Januari. Ya, dan kita juga ada Strix Flare Silver 2 yang kita ada Kamisu juga. Itu mungkin sekitar di bulan April atau Maret ini.
Nanti tunggu kedatangannya di ArcGIS Reader 2 ini. Lalu juga ada mouse, kita punya fitur itu namanya Asus Antibacterial Guard, yaitu kita dimana kita bisa membuat mouse itu tetap higienis dan dilindungi dengan bahan ionic silver yang kita bisa menghambatkan pertumbuhan bakteri dari 99% selama 24 jam. Dan ini sudah diujikan secara ilmiah di Asus Pusat Taiwan sana. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Bu Jessica silakan untuk monitor kira-kira planningnya nih apa nih di 2022? Di lini ROG kita akan menghadirkan monitor dengan tepatnya di ROG Strix ya. Kalau di ROG Swift kita punya monitor dengan kecepatan refresh rate hingga 360 Hz, itu yang tercepat di dunia. Kalau yang tahun ini kita akan punya di lini ROG Strix itu monitor dengan refresh rate 280 Hz yang dilengkapi dengan fitur HDR dan juga input USB Type-C, serta ada fitur tripod hole pada gaming monitor terbaru ini. Serta yang kedua, kita akan berinovasi lagi pada portable gaming monitor yang akan hadir pada dua ukuran, yakni 15.6 inch dan juga 17 inch dengan built-in baterai dan refresh rate yang nggak kalah, yakni hingga 240. Oke. Ya. Jadi tentunya inovasi akan kita berikan ya. Jadi terus dinantikan. Oke, siap. Nah, sekarang kesan-kesannya untuk penerimaan award ini dari Asus ROG bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Pak Nicholas. Mendapatkan Best Gaming Komponen Peripheral Brand in Indonesia dan Best Monitor Gaming Brand in Indonesia. Bagaimana kesan-kesannya? Sebelumnya kita mengucapkan thank you banget dari Kotak Game, satu media cukup berpengaruh apalagi untuk gaming dan juga review-review produk. Kami merasa terhormat banget nih dapat award yang bukan main-main sih menurut kami ya, Best Brand untuk Peripheral dan Display. Ya semoga kedepannya juga kita bisa terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan untuk kinerja kami sendiri di brand peripheral, gaming dan juga produk lain yang lainnya. Thank you. Dari Asus sendiri sebenarnya dapat 3 ya, satu lagi yang laptop. Kemarin udah diborong semua sama Asus. Ya sekarang ke Bu Jessica, silakan kesan-kesannya. Ya, terima kasih Kotak Game atas dukungannya dan kepercayaannya kepada Asus dan ROG. Semoga kami juga terus mengembangkan inovasi produk-produk ke depan untuk melayani kebutuhan para gamers di Indonesia. Terima kasih. Mantap. Terakhir Pak Rainer Pramana, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kotak Game selaku media partner terbaik kami, dan juga terima kasih karena sudah memberikan review-review yang berkualitas kepada Kotak Game sehingga membuat para masyarakat atau para gamers bisa mendapatkan informasi tentang produk-produk yang kita sediakan di Indonesia ini. Dan kami dari Asus, kita tetap berinovasi, tetap bekerja keras, dan tetap mendengarkan feedback dari customer dan end user sehingga kami memberikan pengalaman yang tidak terhenti-hentinya kepada para gamers ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari kami untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fakri. Terima kasih. Terima kasih.